Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2281 Membunuh dengan Pisau Pinjaman. Bukan kamu. Siapa itu? Lin Bai tercengang saat mendengar kata-kata Li Jis. Li Jis mengaku telah menginstruksikan Wang Qing dan Ji Yun untuk mempermalukan Lin Bai di alam rahasia Tianfu. Karena dia berani mengakuinya, mengapa dia tidak berani mengakui bahwa dia mengirim orang ke Pulau Yanglong tadi malam? Ini hanya berarti satu hal, lebih dari 100 prajurit yang mencapai alam hidup dan mati Dzogchen tadi malam memang bukan orang-orang Li Jis. Bukan kamu. Lin Bai berpikir keras. Jika bukan Li Jis, siapa yang akan menyerang Bao Er? Dekan Chen mendengar percakapan antara Lin Bai dan Li Jis, dan sekarang dia mengerti. Dia terkekeh dan berkata, jadi begitu. Lin Bai, kamu diserang di Pulau Yanglong tadi malam. Ada lebih dari 100 prajurit di alam kehidupan dan kematian Dzogchen. Mendobrak Pulau Yanglong, saya ingin membunuh kerabat dan teman Anda. Dan sekarang di kampus selatan, hanya Li Jis yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi begitu banyak orang kuat. Itulah mengapa Anda datang ke membuat keributan hari ini. Pulau Wanxing. Saat ini, Li Jis telah mengatakan bahwa prajurit yang menyerang Pulau Yanglong Anda tadi malam bukanlah orang-orang Li Jis. Saya yakin Li Jis tidak berbohong. Ayahnya dan saya adalah teman lama, dan Li Jis juga seseorang yang kulihat sejak kecil. Sial, dia benar-benar tidak akan menggunakan cara tercela seperti itu. Saya pikir semua ini pasti salah paham, kata Din Chen dingin. Lin Bai dan Li Jis terdiam. Dekan Chen memandang kedua orang yang telah tenang dan segera berkata, dua putra kuasi suci, kalian berdua adalah jenius dari Akademi Selatan dan pemimpin dari ribuan murid Akademi Selatan. Sungguh memalukan untuk memulai perang sekarang. Sekarang, bisakah kamu melihat ini? Demi aku, pertempuran hari ini seharusnya berakhir di sini saja. Bolehkah? Lin Bai, kamu kembali ke Pulau Pembangkit Nagamu. Kekuatan tak dikenal lainnya telah memasuki selatan kampus menimbulkan masalah. Masalah ini akan diselesaikan sepenuhnya di kampus selatan. Kami telah mengetahuinya dengan jelas. Li Jis, Pulau 10.000 bintangmu telah dihancurkan seperti ini, dan kamu perlu waktu untuk memperbaikinya. Berhentilah membuat masalah. Setelah Dekan Chen selesai berbicara, dia melepaskan tekanan untuk menekan Lin Bai dan Li Jis. Lin Bai berdiri dengan wajah muram, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Dekan Chen, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Lin Bai hendak pergi. Pada saat ini, Li Jis memandang Lin Bai dan berkata dengan marah, Lin Bai, tidak ada pemenang antara kamu dan aku dalam pertempuran hari ini. Pertempuran Putra Suci akan segera dimulai. Saya berharap dapat bersaing dengan kamu dalam pertempuran Putra Suci. Jika waktunya tiba, pemenangnya akan hidup, dan yang kalah akan mati. Li Jis berkata dengan dingin. Putra Suci berkelahi. Haha, oke, aku akan menunggumu. Lin Bai berkata dengan dingin, lalu sosok Lin Bai menjauh dalam sekejap dan menghilang di udara. Kepala sekolah Chen memandangi laut di sini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pulau Wanxing, yang telah dikelola dengan susah payah selama bertahun-tahun, berubah menjadi reruntuhan dalam pertempuran hari ini. Sayangnya, tempat berkumpulnya para jenius dari kampus selatan bersama-sama hilang begitu saja. Dekan Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah Lin Bai dan Dekan Chen pergi, para prajurit dari Pulau Wanxing mendatangi Li Jis lagi. Wajah Li Jis gelap seperti air. Dia memandangi reruntuhan Pulau Wanxing dan berkata dengan dingin, Suan, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Lin Bai? Nona Suan sedikit mengangguk, saya mendengarnya. Li Jis berkata dengan dingin, ada kejadian tadi malam. Lebih dari 100 prajurit yang telah mencapai alam kesempurnaan agung hidup dan mati, dan mereka juga tipe orang yang tidak peduli dengan kehidupan. Mereka memasuki Pulau Naga Yang dan ingin membunuh Lin kerabat dan teman Bai. Hal ini membuat Lin Bai marah. Biarkan Lin Bai datang ke Wanxing. Pulau ini telah menyatakan perang terhadapku. Pergi dan cari tahu siapa yang ingin meminjam pisau Li Jisku untuk membunuh Lin Bai. Li Jis berkata dengan gigi terkatup. Nona Suan mengerutkan kening dan berkata, Saudara senior Li, maksudmu bahwa para pejuang yang menyerang Pulau Yanglong tadi malam hanya untuk membuat marah Lin Bai dan membuat Lin Bai datang kepadamu untuk memperjuangkan hidup mereka. Kalau begitu aku akan melakukannya meminjamkanmu uangku. Bunuh Lin Bai dengan tanganmu sendiri. Li Jis berkata dengan dingin, seperti yang dikatakan Lin Bai, di halaman selatan ini, selain Lan Yuxin, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi lebih dari 100 orang di ranah hidup dan mati sekaligus? Prajurit Dzogchen. Siapa lagi selain aku? Ketika Lin Bai diserang di Pulau Yanglong, dia secara alami memikirkanku terlebih dahulu. Bukankah ini seseorang yang ingin meminjam pedangku untuk berurusan dengan Lin Bai? Hari ini, Pulau 10.000 bintang dihancurkan dan ramuanku diambil. Orang-orang yang berada di belakang layar ini harus memikul setengah tanggung jawab.
Li Jis meraung dengan gigi terkatup. Nona Xuan bertanya, bagaimana dengan kakak senior Li, di mana Lin Bai? Apakah kita akan mengabaikannya? Li Jis mencibir, peduli. Apakah kita masih memimpin? Bukannya Anda tidak melihat kekuatan Lin Bai sekarang? Sekarang Wan On Xingdao, selain aku dan Xing Hen, siapa yang bisa menghadapi Lin Bai? Lin Bai tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dalam pertempuran Putra Suci, dia dan aku secara alami akan berakhir. Li Jis menggelengkan kepalanya dan berkata. Juga, telepon kembali Xing Hen. Kata Li Jis. Ya, Nona Xuan berkata, kakak senior Li, kamu turun untuk menyembuhkan lukamu dulu. Saya akan mencari tahu asal-usul orang yang ada di balik layar ini, dan saya juga akan memberitahu Xing Hen untuk kembali. Li Jis mengangguk sedikit dan berjalan pergi perlahan. Xing Hen adalah salah satu dari 3 orang kuat di bawah Li Jis, dan kekuatannya lebih kuat dari gabungan Ji Yun dan Nona Xuan, dan dia bahkan dapat bersaing dengan Li Jis. Orang ini adalah kartu truf di antara penyanyi Li Jiu. Namun, Xing Hen saat ini tidak berada di Akademi Dongzu, tetapi sedang bepergian ke luar negeri. Di Pulau Yanglong. Bao Er, tidurlah yang nyenyak. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan permen apapun. Lan Yuxin meletakkan Bao Er di tempat tidur sambil tersenyum. Bao Er mengangguk patuh, tertidur dengan patuh dan berkata, Bu, ayah sudah kembali, kamu harus meneleponku. Ya, tidurlah. Lan Yuxin mengangguk dan tersenyum. Setelah menatap Bao Er dan tertidur, Lan Yuxin bangkit dan meninggalkan istana, dan kura-kura tua itu juga melompat ke bahu Lan Yuxin dan meninggalkan istana bersamanya. Setelah Lan Yuxin meninggalkan istana, dia langsung menuju ke tebing. Pada saat ini, berdiri di atas tebing adalah seorang pria yang penuh niat membunuh. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Lan Yuxin datang ke sisi Lin Bai dan bertanya. Lan Yuxin sudah lama merasakan bahwa Lin Bai telah kembali ke Pulau Naga Yang, tetapi Lin Bai tidak dapat menekan aura pembunuh di tubuhnya, jadi dia tidak pernah pergi ke istana untuk menemui Bao Er. Lan Yuxin juga keluar menemui Lin Bai setelah membujuk Bao Er untuk tidur. Lin Bai menatap langit malam dan berkata dengan dingin, Li Jis mengatakan bahwa orang-orang tadi malam tidak diutus olehnya. Kura-kura tua itu naik ke bahu Lan Yuxin dan berkata sambil tersenyum, dia bilang kamu percaya saja. Lin Bai berkata dengan serius, saya juga merasa Li Jis tidak berbohong. Orang yang menyerang Pulau Yanglong tadi malam mungkin tidak diutus olehnya. Lan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, jika bukan dia, lalu apa akan terjadi? Siapa itu? Lin Bai berkata dengan dingin, tidak peduli siapa orang ini. Tapi dia telah mengambil tindakan, dan dia tidak akan berhenti. Saya kira dia tidak menangkap Bao Er, juga tidak dia membunuh Bao Er. Dia harus segera mengambil langkah selanjutnya. Lan Yuxin berkata, maksudmu? Dia juga akan menyerang Bao Er. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram, dan niat membunuh di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Berdiri. Bab 2282 Badai akan datang. Di halaman timur, di Istana Mewah. Lin Bai sebenarnya pergi bertengkar dengan Li Jis, dan berakhir seri. Sepertinya kekuatan Li Jis tidak begitu bagus. Di istana, seorang pemuda menyeringai. Di bawahnya, ada 8 pemuda berdiri, dan mereka memberitahu pemuda itu sedikit demi sedikit tentang kejadian di halaman selatan. Di antara 8 pemuda ini, ada pejuang yang dikenal Lin Bai, termasuk Mo Baihe, Liang Weng, Liu Yunhe, Ma Qiankun, Wu Dao, Situ Yuntian, Zhao Kun, dan Zhou Shaoxuan. Kedelapan orang ini semuanya adalah anak-anak yang semi-suci. Di antara 8 orang ini, Mo Baihe, Liang Weng, Liu Yunhe, Ma Qiankun, Wu Dao, dan Zhao Kun pernah bersama-sama mengepung dan menekan Lin Bai di Pulau Mati, namun akhirnya dihentikan oleh Yin Jiuling dan lainnya. Dan Zhou Shaoxuan juga memiliki dendam terhadap Lin Bai, adik laki-lakinya bernama Zhou Shaoyu, dan dia adalah orang ke-9 dalam daftar hidup dan mati. Namun, dia dibunuh oleh Lin Bai di alam rahasia para dewa dan iblis. Zhou Shaoxuan selalu ingin membalas dendam pada Lin Bai. Tak perlu dikatakan lagi, Situ Yuntian sangat membenci Lin Bai sehingga Lin Bai merampas cincin angan-angan Situ Yuntian segera setelah dia melangkah ke alam rahasia para dewa dan iblis. Kedelapan putra kuasi suci ini berkumpul di istana ini pada waktu yang bersamaan, jika orang lain melihat mereka pasti akan terkejut, karena jarang sekali melihat begitu banyak putra kuasi suci berkumpul bersama. Di hadapan 8 putra semi suci ini, pemuda manapun jelas-jelas adalah Gu Lingqi. Setelah Gu Lingqi mendengar apa yang dikatakan 8 orang ini, dia tersenyum, saya tidak menyangka bahwa meskipun orang yang saya kirim untuk menangkap Putri Lin Bai gagal, saya masih menguji kekuatan Li Jis. Mo Baihe berkata, Saudara Gu, bisakah itu apakah kekuatan Lin Bai telah meningkat pesat, jadi dia bisa bertarung dengan Li Jis? Gu Lingqi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak,
aku tahu betul seberapa besar kekuatan yang dimiliki Lin Bai, dan perbedaan antara dia dan kalian semua kekuatan mereka seharusnya hampir sama. Alasan kenapa dia bisa bertarung dengan Li Jis adalah karena Li Jis sudah terlalu stabil selama bertahun-tahun dan kekuatannya malah mundur bukannya maju. Tapi tidak apa-apa, meskipun dia tidak bisa menghadapinya. Lin Bai kali ini, dia masih menguji. Setelah memahami kekuatan Li Jis, saya pikir saya telah mendapatkan sesuatu. Gu Lingqi mengangguk dan tersenyum. Mo Baihe bertanya, Saudara Gu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih perlu berurusan dengan Lin Bai? Tentu saja, kataku, aku akan membiarkan Lin Bai datang ke kampus timur dalam waktu 3 bulan, dan mohon aku menerimanya. Tekniknya, awalnya aku ingin menangkap putrinya untuk mengancamnya, tapi tak disangka gagal. Namun, aku sudah punya rencana baru. Gu Lingqi tersenyum lembut. Mo Baihe dan orang bijak lainnya memandang Gu Lingqi dengan aneh. Gu Lingqi bertanya dengan rasa ingin tahu, Mo Baihe, kamu mengatakan bahwa kamu pernah bertemu dengan beberapa murid dari kampus timur di alam rahasia para dewa dan iblis. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Bai, kan? Mo Baihe mengangguk dan berkata, tidak. Salah, orang-orang itu baru masuk Akademi Dongzu tahun ini. Mereka tidak kuat, tetapi mereka punya banyak trik, terutama Yin Jiuling. Orang ini sangat menakutkan. Gu Lingqi terkekeh dan berkata, kalau begitu mulailah dari mereka. Ayo kita dimulai. Liang Weng berkata, di antara orang-orang itu, Feng Wenjun, Si Jiamu, Hu Qi, orang tua yang aneh, binatang setengah manusia, 4 bersaudara Tianchan dan lainnya semuanya lebih mudah untuk dihadapi, tetapi Aning dan Yin Jiuling adalah orang-orang yang lebih mudah untuk dihadapi. Keduanya, sangat sulit untuk dihadapi. Gu Lingqi terkekeh dan berkata, kalau begitu, mari kita bagi pekerjaan dan bekerja sama. Feng Wenjun, Si Jiamu, Hu Qi, orang aneh tua, binatang raksasa setengah manusia, Tianchan si saudara, aku serahkan padamu untuk menghadapinya. Adapun Aning dan Yin Jiuling, saya akan membiarkan tuan dari keluarga Gu mengambil tindakan. Gu Lingqi terkekeh. Mo Baihe bertanya dengan heran, apakah keluarga Gu juga ingin terlibat dalam masalah ini? Lin Bai melumpuhkan Gu Jianfeng di alam rahasia Tianfu di depan penguasa Dao kuno. Ini bukan hanya pemukulan terhadap penguasa Dao kuno. Itu menyakiti wajah keluarga Gu. Saat ini, ada banyak pria kuat di keluarga Gu yang ingin membalas dendam dari Lin Bai. Saya punya cara untuk menghadapi Lin Bai sekarang, saya hanya perlu menyampaikannya kepada keluarga. Tentu saja keluarga akan memiliki ahli untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Kata Gu Lingqi sambil tersenyum tipis. Mo Baihe berkata, jika keluarga Gu mengambil tindakan, bahkan jika Lin Bai memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Gu Lingqi berkata, oke, ayo bersiap-siap. Ya, 8 kuasi orang bijak mengangguk sedikit. Tinggalkan istana ini. 3 hari kemudian, di sebuah pulau di halaman timur, Mo Baihe masuk ke dalamnya. Mo Baihe, anak Sok Suci, aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke pulau Tianchan kami. Tapi saat Mo Baihe masuk ke dalamnya, 4 prajurit yang terlahir cacat terbang keluar dari pulau itu. Keempat orang ini jelas merupakan 4 bersaudara Tianchan. Mo Baihe terkekeh dan berkata, atas perintah keluarga Gu, tolong kalian berempat ikut denganku. Keempat, bersaudara Tianchan memandang Mo Baihe dan berkata dengan dingin, keluarga Gu. Bolehkah saya bertanya apa itu terjadi? Kami berempat bersaudara, sepertinya tidak ada yang menyinggung keluarga Gu. Keempat bersaudara Tianchan saling memandang dan terkekeh. Kalian berempat, tolong ikuti saja aku. Jangan paksa aku melakukan apapun. Mo Baihe terkekeh. Hahaha, Mo Baihe, bukan karena keempat saudara kami meremehkanmu, mengapa kamu ingin mengalahkan kami berempat? Kata keempat bersaudara Tianchan sambil tersenyum dingin. Tentu saja aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi bagaimana jika kita menambahkannya? Mo Baihe tersenyum lembut, dan pada saat itu, 4 orang lainnya keluar dari belakang Mo Baihe. Ketika keempat Tianchan bersaudara melihat keempat orang ini, mata mereka langsung bersinar, Wu Dao, Liang Weng, Ma Qiankun, Liu Yunhe. Kalian berlima orang bijak berkumpul, apakah ini niatmu untuk mengundang kami? Liang Weng berkata dengan dingin. Dia tersenyum, Mo Baihe, kenapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka, bawa saja mereka pergi, kita harus mengundang orang lain. Keempat bersaudara Tianchan saling memandang dan berkata dengan dingin, saudaraku, saya merasa ada yang tidak beres. Itu benar. Saudaraku, jika kita pergi bersama mereka, kita akan berada dalam bahaya. Saudaraku, jika kita tidak bisa melakukannya, ayo tinggalkan Akademi Dongsu. Benar, ayo pergi. Keluar. Keempat Tianchan saudara-saudara juga mengetahui jika ada yang tidak beres, jika keluarga Gu mengundang mereka sebagai tamu,
mereka hanya perlu mengirim orang secara acak untuk memanggil mereka. Mengapa membiarkan 5 putra kuasi suci datang mengundang mereka? 5 putra semi suci telah tiba. Ini jelas bukan hadiah, tetapi mereka ingin menangkap 4 bersaudara Tianchan. Bahkan jika keluarga Gu mengadakan perjamuan, ini juga merupakan perjamuan Hongmen. Raja Iblis Tianchan. Keempat bersaudara itu saling memandang dan bertekad untuk bergegas keluar. Mereka segera menggunakan seni bela diri rahasia. Dengan gerakan tubuh mereka, mereka berempat bergabung menjadi satu, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu dunia. Mo Baihe mendengus dingin, matanya bersinar dingin, dan dia mengambil satu langkah ke depan untuk membunuh keempat bersaudara Tianchan. Tiba-tiba, pertempuran dimulai di Pulau Tianchan. Bab 2283 Perjamuan Keluarga Gu. Namun setelah pertempuran di Pulau Tianchan dimulai, ada pulau lain di halaman timur. Zhao Kun dan Zhou Shaoxuan berjalan berdampingan menuju sebuah pulau. Segera, seorang pria kekar melompat keluar dari hutan, dengan punggung yang kuat dan pinggang yang kuat, dan gelombang kekuatan melayang di sekujur tubuhnya. Huki, jangan melawan di sudut, kamu tidak bisa lepas dari genggaman kami hari ini. Zhou Shaoxuan berkata sambil tersenyum dingin. Kamu diundang menjadi tamu kehormatan di jamuan makan keluarga Gu, jadi kamu harus pergi. Zhao Kun menyeringai. Huki berlumuran darah dan matanya dingin. Jika keluarga Gu benar-benar ingin mengadakan perjamuan, mengapa mereka membiarkan 2 calon orang suci itu masuk ke pulauku? Jika aku tidak pergi, kamu akan pergi bawa aku pergi dengan paksa. Katakan padaku, perjamuan macam apa yang merupakan perjamuan keluarga Gu, perjamuan Hongmen? Huki meraung dengan marah, dan jiwa bela dirinya memadat. Kamu keras kepala sekali. Zhou Shaoxuan mendengus dingin. Pertarungan cepat, keputusan cepat. Zhao Kun segera terbang dan langsung menuju Huki. Di samping sungai, seorang lelaki tua yang ceroboh dan seorang lelaki setinggi 3 meter sedang duduk bersama. Di depan mereka, ada api, dan seekor babi hutan besar sedang dipanggang di atas panggangan. Pria bertubuh besar yang tampak seperti binatang buas ini memandang babi hutan di atas panggangan dan mulutnya berair. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, orang barbar besar. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Aduh, bisakah kamu menyeka air liurmu dari pakaianku? Jangan khawatir, masih ada setengah jam. Hanya kalau sudah matang," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Makan daging, makan daging. Mata lelaki besar itu merah darah, dan dia memandang babi hutan itu dengan ekstasi. Sepertinya dia hanya bisa mengucapkan 2 kata ini. Dari awal hingga akhir, dia hanya berkata, makan daging, makan daging. Haha. Lelaki tua itu tertawa dan mengabaikannya. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat kembali ke hutan. Pada saat itu, 3 prajurit keluar dari hutan. Orang tua itu terkekeh dan berkata, "Orang barbar, sepertinya kamu bukan hanya ingin makan babi panggang ini, tapi orang lain juga ingin memakannya." Orang tua itu memandang ketiga orang yang berjalan keluar dari hutan, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia merasa ketiga orang ini datang dengan niat buruk. Feng Wenjun mencari si Jiamu setiap hari sejak dia datang ke halaman timur. Kedua orang ini saling kenal di Baniset Immortal City, namun saat mereka berlatih di kampus timur, hubungan mereka menjadi lebih dekat. "Wenjun, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah benar-benar ada ramuan yang kuinginkan di dunia rahasia kecil yang kamu temukan itu?" Mata indah si Jiamu berkilat, dan wajahnya tidak bisa menahan ekspresi ekstasi. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, "Tentu saja itu benar, tetapi saya menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya." Si Jiamu berkata, "Saya telah mencari ramuan ini selama beberapa bulan, dan itu terhubung di dunia rahasia. Dewa dan iblis. Saya belum menemukannya, tetapi saya tidak menyangka itu akan ditemukan di alam rahasia kecil." Feng Wenjun berkata sambil tersenyum, "Ayo cepat, ramuannya akan segera matang. Jika kita pergi terlambat dan orang lain mengambilnya, kita tidak akan dapat menemukannya." "Cantik, ya." Si Jiamu mengangguk ringan dan meninggalkan pulau bersama si Jiamu. Saat Feng Wenjun dan si Jiamu meninggalkan pulau itu, lebih dari 100 prajurit alam kesempurnaan besar hidup dan mati berkumpul dari segala arah, mengelilingi mereka berdua, dan seorang pemuda berjalan keluar di antara mereka. "Mo Baihe, apa yang kamu lakukan? Membawa begitu banyak orang untuk mengepung kita?" Feng Wenjun dan si Jiamu bertanya dengan dingin dengan sedikit kesuraman di wajah mereka. Pemuda ini ternyata adalah Mo Baihe. Dia terkekeh dan berkata, "Sesuai perintah keluarga Gu, saya mengundang kalian berdua untuk menghadiri jamuan makan keluarga Gu." Feng Wenjun dan si Jiamu saling memandang dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Feng Wenjun dan si Jiamu tampaknya memiliki pemahaman yang jelas satu sama lain, dan mereka bergegas keluar pada saat yang sama. Di puncak gunung hijau subur. Saat ini,
seorang pria dan seorang wanita berjalan mendaki gunung. Pria itu tersenyum dan berkata, "Luer, saya menemukan gunung ini secara tidak sengaja. Gunung ini sangat terpencil. Umumnya, hanya sedikit murid yang datang ke sini. Itu juga karena tempat ini terpencil, sehingga hanya sedikit orang yang menemukannya. Ini dia tempat untuk melihat. Lokasi terbaik di Chaoyang." Wanita itu berkata dengan wajah memerah, "Saudara Li, kamu sangat jahat. Tempat ini sangat terpencil, jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, bukan? Panggil Tian-Tian Ying-Ying dan Earthly itu tidak berhasil. Hahaha, saudara perempuanku yang baik, bagaimana aku bisa melakukan hal lain padamu? Aku baru saja mengajakmu melihat matahari terbit." Pria itu berkata sambil tersenyum, tapi memang ada petunjuk kegembiraan dalam senyumannya, dengan sedikit cahaya lain. Wanita itu pemalu dan berjalan langsung ke atas gunung tanpa memperlihatkan pria tersebut. Ah! Tapi setelah wanita itu berjalan mendaki gunung, dia tiba-tiba berteriak. "Ada apa, Luer?" Pria itu bergegas. "Saudara Li, banyak sekali mayatnya," teriak wanita itu. Pria itu mendaki gunung dan melihat ke atas. Di gunung di depan, ada lebih dari 100 mayat prajurit berbaju hitam. Tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka baru saja mati. Mata pria itu berkilat dan wajahnya serius. Dia memandangi mayat-mayat itu dan berkata dengan dingin, "Ilmu pedang yang sangat kuat. Para pejuang ini semuanya ada di alam hidup dan mati, tetapi mereka dibunuh dengan satu pedang. Li, Brother, ada seseorang. Wanita itu ketakutan dan berkata sambil bersembunyi di belakang pria itu. Pria itu mendongak. Di antara lebih dari 100 mayat di depannya, seorang pria muda membawa pedang besi berkarat keluar. Wajahnya muram, dengan sedikit niat membunuh yang sulit untuk dihapus. "Gunung ini milikmu." Pria yang membawa pedang besi itu berjalan melewati pria dan wanita itu tanpa henti. Setelah mengucapkan sepatah kata sederhana, dia langsung meninggalkan tempat itu. Namun saat ini, pria dan wanita ini, yang masih ingin melihat matahari terbit, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda yang membawa pedang besi berjalan menuruni gunung, mengeluarkan beberapa token transmisi suara dari tas penyimpanan, dan bertanya, "Tian-chan, sepertinya seseorang akan mengambil tindakan terhadap kita. Setelah Anda menerima pesan saya, hati-hati. Orang tua, bawa orang barbar itu keluar untuk bersembunyi." "Feng Wenjun, si Jiamu, balas aku segera setelah menerima pesanku." "Huki, kamu di mana?" Pria dengan pedang besi di punggungnya. Manusia mengeluarkan beberapa token transmisi suara secara berurutan, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Akhirnya, pemuda itu mengeluarkan token transmisi suara terakhir dan berteriak, "Yin Jiuling. Saya." Tetapi ketika pemuda yang membawa pedang besi itu baru saja berteriak, token transmisi suara itu naik, menakutkan suara itu segera terdengar. Ketika pemuda itu mendengar suara Yin Jiuling, dia langsung tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu juga menerima surat undangan itu." Pada saat yang sama, di sebuah pulau hitam, seorang pria muda berpakaian abu-abu memegang token transmisi suara. Setelah mendengar suara itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ada lebih dari 100 mayat prajurit tergeletak di sini. Dia berkata, "Undangan dari keluarga Gu benar-benar unik." Bab 2284, Badai. Di halaman timur, di istana kuno. Sampah, sampah, sampah. Semuanya hanyalah reruntuhan. Putra kuasi suci itu sangat bermartabat, tapi dia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap beberapa orang ini. Gu Lingqi menatap ke 8 putra kuasi suci di bawah, dengan kemarahan yang mengerikan di wajahnya. Gu Lingqi meraung marah, "Mo Baihe, kalian berlima pergi untuk menangkap 4 bersaudara Tianchan, tapi kamu benar-benar membiarkan mereka melarikan diri dari Akademi Dongsu. Dan kamu bahkan tidak bisa menangkap Huki. Pergi." Para prajurit yang menangkap Yin Jiuling dan Aning, ada lebih dari 200 prajurit di alam hidup dan mati, tidak satupun dari mereka kembali hidup-hidup. Juga, lelaki dan binatang tua yang mana, Wu Dao, Ma Qiankun, Zhao Kun, kamu tak satu pun dari ketiganya yang menangkap mereka. Kamu masih putra kuasi suci dari halaman timur. Benar-benar memalukan. Bahkan Feng Wenjun dan si Jiamu telah melarikan diri. Katakan padaku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Gu Lingqi berkata dengan marah. Gu Lingqi dimarahi sampai mati, tetapi tidak satu pun dari 8 orang yang berani membantah, menundukkan kepala dan tetap diam. Mo Baihe berkata dengan dingin, "Kami tidak menyangka bahwa setelah mereka keluar dari alam rahasia para dewa dan iblis, kekuatan mereka benar-benar meningkat pesat, dan mereka tidak kalah kuatnya dengan putra kuasi Sein." Gu Lingqi meraung. Tidak ada yang menangkapnya. Mo Baihe mengangguk sedikit. Gu Lingqi meraung, "Kemana mereka pergi?" Mo Baihe berkata, 4 saudara Tianchan kini telah melarikan diri keluar lautan dewa dan iblis. Huki hilang. Feng Wenjun dan si Jiamu dibantu oleh teman-teman mereka. Selanjutnya,
mereka juga meninggalkan Akademi Dongsu. Mereka seharusnya kembali ke wilayah Fengge. Keluarga Feng Wenjun adalah keluarga besar di wilayah Fengge. Adapun orang, aneh tua dan binatang setengah manusia, mereka juga hilang. Dan Yin Jiuling dan Aning, tidak ada prajurit yang dikirim untuk mengundang mereka kembali. Pada saat ini, jejak mereka juga menghilang dari halaman timur. Ketika Gu Lingqi mendengar ini, dia segera mengertakkan gigi dan meraung, sampah. Sampah. Sungguh sia-sia. Mo Baihe bertanya, Saudara Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Lingqi berkata dengan dingin, kamu harus mundur dulu, saya akan mendiskusikannya dengan senior keluarga Gu sebelum membuat keputusan. Mo Baihe dan yang lainnya meninggalkan istana setelah mengepalkan tangan dan memberi hormat. Setelah orang bijak dari halaman timur ini pergi, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kegelapan istana, dan berkata dengan ringan, Yin Jiuling, salah satu jenius paling misterius di Gunung Jiutian Yuanzhu tahun ini, berasal dari salah satu 9 alam. Jenius dari alam jiwa. Dia seharusnya berlatih mantra reinkarnasi Sekte Iblis. Wajar jika orang yang Anda kirim tidak bisa menghadapinya. Orang tua itu keluar dengan sebuah suara. Gu Lingqi buru-buru mengepalkan tinjunya dan berteriak, Tuan Dao Kuno. Orang tua ini adalah tetua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi dan kepala keluarga Gu saat ini di halaman timur, Dao Kuno. Gu Daozi mengabaikan Gu Lingqi dan melanjutkan, Aning, salah satu dari 3 pembudidaya pedang utama di Gunung Jiutian Yuanzhu tahun ini. Dia, Jian Kong dan Lin Bai telah menjadi pembudidaya pedang paling mempesona tahun ini. Pedang pria ini dingin dan kejam. Binatang raksasa setengah manusia. Manusia ini adalah setengah manusia dan setengah iblis. Ia dilahirkan dengan kekuatan supernatural. Meskipun kecerdasannya rendah, ia dikelilingi oleh seorang lelaki tua dengan pikiran secerdas rubah. Keduanya dari mereka bergabung. Jika mereka tidak bertarung sendirian di halaman timur, saya khawatir hanya ada sedikit orang yang menjadi lawan mereka. 4 bersaudara Tianchan, dengan jiwa bela diri mereka yang unik, memungkinkan mereka untuk menyatu menjadi satu tubuh dan mampu mengerahkan 4 kali kekuatan orang biasa. 4 orang, 4 ramuan ilahi, 4 dantian, dan 4 dengan kekuatan 2 kali lipat, memang tidak mudah untuk menghadapinya. Huqi, roh bela diri setingkat kaisar. Sebelum dia datang ke Akademi Dongzu, dia adalah seorang pemburu yang sangat kompeten. Dia paling baik dalam melarikan diri dan mengejar di hutan. Jika dia masuk ke dalam hutan lebat, tidak ada yang bisa menangkapnya. Adapun Feng Wenjun, orang ini didukung oleh keluarga Feng di wilayah Fengge. Keluarga Gu kami tidak bersedia memusuhi keluarga di wilayah tersebut. Si Jiamu, orang ini bertanggung jawab atas warisan semangat bela diri oleh darah. Meskipun dia tidak kuat, dia semangat bela dirinya memang melebihi orang biasa. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang sulit untuk dihadapi. Kata Gu Daozi penuh arti. Gu Lingqi berkata, saya tahu orang-orang ini sulit untuk dihadapi, tetapi yang tidak saya duga adalah bahwa putra kuasi suci di halaman timur kita begitu tak tertahankan sehingga dia bahkan tidak dapat menghadapi orang sebanyak itu. Sepertinya bukan hanya Li Jis. Tahun-tahun ini terlalu stabil dan kekuatan mereka menurun, begitu pula putra-putra kuasi suci kita di kampus timur. Dalam tahun-tahun ini, mereka berada dalam posisi kuasi suci. Anak suci. Mereka terlalu nyaman dan stabil, dan kekuatan mereka menurun begitu cepat. Kata Gu Lingqi dengan marah. Gu Daozi berkata, karena masalah ini tidak membuahkan hasil untuk saat ini, jangan dipindahkan dulu. Setelah pertempuran putra suci dimulai, kita akan berurusan dengan Lin Bai. Setelah mengatakan itu, Gu Daozi langsung menghilang ke aula. Ya, meskipun Gu Lingqi setuju, hatinya masih merasa tidak puas karena Gu Lingqi mendengar kekecewaan pada kata-kata terakhir Gu Daozi. Untuk menghadapi Lin Bai, sebenarnya Gu Daozi yang menginstruksikan Gu Lingqi di belakang punggungnya. Dan Gu Lingqi juga menganggap masalah ini sebagai ujian yang diberikan kepadanya dengan cara kuno. Jika dia menyelesaikannya dengan memuaskan, dia secara alami akan menarik perhatian keluarga Gu. Tapi sekarang, Gu Daozi kecewa dan meminta Gu Lingqi berhenti ikut campur. Sialan, Lin Bai, aku tidak akan pernah menyerah seperti ini, kata Gu Lingqi dengan gigi terkatup setelah melihat jalan kuno menghilang. Badai di halaman timur berlalu begitu saja, banyak murid tidak merasakannya, dan tidak ada berita yang keluar. 10 hari kemudian, halaman selatan, Pulau Yanglong. Lin Bai, apakah lukamu sudah pulih? Lan Yuxin memandang Lin Bai dan bertanya. Ya, Lin Bai sedikit mengangguk. Lan Yuxin tersenyum dan berkata, sepertinya Li Jis memang sangat kuat, menyebabkanmu terluka parah. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Li Jis memang sangat kuat. Setidaknya dia bisa bersaing dengan Guru Fang. Terutama 9 transformasi naga ilahi yang dia kembangkan. Serangkaian keterampilan ini terlalu menantang surga. Keterampilan telapak tangan, keterampilan pedang, keterampilan tinju, tubuh fisik,
tingkat kultivasi, dan kekuatan spiritualnya semuanya hampir mencapai level yang sempurna. Dengan levelnya, baik menyerang maupun bertahan, serta kekuatan tak terbatas, dia memang lawan yang tidak bisa diremehkan. Lin Bai berkata dalam-dalam. Lan Yuxin sedikit mengangguk, jangan bicara tentang Li Jis, Lin Bai, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lan Yuxin berkata, Tuan Wu, Anda ingin membawa harta karun ketika saya pergi ke Nanzu, dia mengatakan bahwa ada makam naga di Nanzu. Dia ingin membawa Baoer ke sana untuk menemukan makam naga sehingga Baoer bisa mendapatkan warisan klan naga. Nanzu, Lin Bai berkata sambil mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai berkata, tidak, asal-muasal kura-kura tua ini tidak diketahui. Saya merasa tidak nyaman menyerahkan Baoer kepadanya. Lan Yuxin berkata, saya telah berada di Pulau Yanglong akhir-akhir ini, dan aku melihat Tuan Wu berbicara tentang Baoer. Dia merawat Baoer dengan baik, bahkan lebih baik daripada kamu dan aku. Dia seharusnya tidak menyakiti Baoer. Selain itu, Lin Bai, sekarang halaman selatan dan Nagamu Rising Island sudah dalam keadaan kacau. Jika orang-orang itu terus menyerang Baoer akan menyulitkan kita untuk berjaga-jaga terhadapnya. Biarkan Tuan Wu membawa Baoer pergi untuk sementara waktu, bahkan jika dia membiarkan Baoer keluar untuk bersantai. Bab 2285 ternyata. Itu kamu. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Lan Yuxin, dia merasa itu masuk akal. Sekarang Pulau Yanglong telah menjadi sasaran, jika mereka benar-benar datang untuk Baoer, itu akan sangat berbahaya. Tapi kura-kura tua ini, mata Lin Bai berbinar, dia ingin membiarkan Baoer meninggalkan Pulau Yanglong, tapi Lin Bai benar-benar tidak mempercayai kura-kura tua ini. Asal-usulnya terlalu misterius dan kekuatannya terlalu kuat. Jika dia punya rencana untuk Baoer, kekuatan Lin Bai saat ini tidak akan mampu menghentikannya. Tetapi ketika Lin Bai ragu-ragu, kura-kura tua itu masuk ke dalam ruangan. Dia melihat Lin Bai dan berkata, Bos Lin Bai, saya telah mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Nak, yakinlah, saya tidak akan pernah menyakiti Bao, Saya adalah klan iblis, dan dia adalah keturunan dari klan Dewa Iblis. Anda tidak dapat membayangkan betapa saya menghargainya. Lagi pula, Nak, meskipun saya ingin mendapatkan sesuatu dari Baoer, bisakah kamu menghentikanku lagi? Ugoi tua memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura tua itu dengan dingin. Dengan tingkat kultivasiku, bahkan jika kamu telah berlatih selama 10 tahun, kamu masih tidak bisa berpikir untuk bertarung denganku. Kecuali Tuan Mu Ling Tianzi datang, jika tidak, siapa lagi yang aku takuti dalam hal ini? Dunia, kura-kura tua itu berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu bahwa tuanku adalah Ling Tianzi? Kamu benar-benar mengenal tuanku. Lin Bai berkata dengan kaget. Kura-kura tua itu berkata dengan penuh arti, tidak ada sekte pedang terbang di benua kuno, jadi mengapa kamu mengetahui teknik pedang terbang? Hanya ada satu penjelasan. 100 tahun yang lalu, Ling Tianzi datang ke dunia ini. Sangat sederhana. Kamu adalah muridnya. Nak, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menyakiti Baoer sekarang? Kata kura-kura tua. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, karena kura-kura tua ini mengenal Ling Tianzi, kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang tak terduga. Dengan kultivasi dan wilayahnya, dia secara alami tidak akan menyakiti gadis kecil yang belum di bawah umur. Apakah benar ada makam naga? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kura-kura tua itu berkata, seharusnya ada, jika saya ingat dengan benar, itu pasti di Nanzu. Lin Bai menghela nafas pelan, baiklah, Tuan Wu, Lan Yuxin dan saya tidak bisa pergi bersamamu ke Nanzu. Saya bertanya kamu harus menjaga Baoer dengan baik sepanjang jalan. Ketika Wu Gui mendengar Lin Bai setuju, dia segera tersenyum penuh semangat dan berkata, kamu setuju? Oke, jangan khawatir, selama aku tidak mati, Baoer yang akan mati. Kamu akan bahagia. Aku akan membawa Baoer dan berangkat sekarang. Ayo pergi. Kura-kura tua itu melintas dan hendak pergi. Lin Bai dan Lan Yuxin sama-sama memiliki sedikit keengganan di wajah mereka. Aku akan mengirim mereka pergi dari lautan dewa dan iblis. Lin Bai, silakan kembali, kata Lan Yuxin. Lin Bai melirik Baoer, dengan sedikit keengganan di matanya. Ayah, aku akan keluar dan bermain sebentar dan aku akan kembali, teriak Baoer sambil tersenyum. Oke. Lin Bai mengangguk dan berkata, ketika ayah selesai menangani urusan di Dongzu, dia akan pergi ke Nanzu untuk mencarimu. Ya, Baoer mengangguk patuh, merangkak ke pelukan Lin Bai, dan menciumnya dengan ganas. Lin Bai mencium wajahnya. Kemudian, kura-kura tua itu bergoyang dan berubah menjadi seukuran gunung, dan Baoer duduk di atas cangkang kura-kuranya. Lan Yuxin mengirim Lao Wugui dan Baoer menjauh dari lautan para dewa dan iblis. Saat ini,
Lin Bai kembali ke Pulau Naga Yang. Melihat Pulau Yanglong sekarang sepi, mata Lin Bai penuh dengan bayangan permainan Baoer di masa lalu. Baoer. Lin Bai berdiri di Pulau Yanglong yang kosong, melihat jejak Baoer di mana-mana di Pulau Yanglong. Lin Bai mengepalkan tangannya. Kekuatan. Masih kuat. Jika aku punya cukup kekuatan, siapa yang berani menarik perhatian Baoer? Jika aku punya cukup kekuatan untuk melindungi mereka, Baoer tidak akan terpaksa pergi hari ini dan pergi ke Nansu. Ini semua tentang kekuatan. Mata Lin Bai bersinar saat dia berdiri di Pulau Pembangkit Naga, semangat juangnya menyala lagi. Meskipun Husiner telah membuat terobosan dalam pengasingan, dia membuka matanya sedikit saat ini dan memandang Lin Bai di seberang pegunungan, Lin Bai kembali ke istana dan mulai berlatih. 3 hari kemudian, 2 prajurit tiba di luar Pulau Pembangkitan Naga Lin Bai. Lin Bai. Lin Bai mendengar teriakan itu dan segera meninggalkan istana dalam sekejap. Dia melihat kedua pemuda yang berdiri di luar lingkaran sihir di Pulau Yanglong. Yin Jiuling, Aning. Lin Bai membuka lingkaran sihir dan membiarkan mereka berdua masuk. Lin Bai melihat wajah suram Yin Jiuling dan Aning. Sesampainya di istana, Lin Bai bertanya, apa yang terjadi? Aning. Yin Jiuling, mengapa kamu terlihat jelek sekali? Aning berkata dengan ringan, Lin Bai, kita dalam masalah. Yin Jiuling tidak berkata apa-apa dan dia ekspresi menjadi tenang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa masalahnya? Aning berkata, 10 hari yang lalu, kami semua menerima surat undangan dari keluarga Gu. Keluarga Gu meminta kami pergi ke sana atas nama undangan. Lin Bai terkekeh, ini itu hal yang bagus. Keluarga Gu pasti menghargai bakat dan potensi Anda dan ingin merekrut Anda. Dengan punggung bersandar pada pohon besar keluarga Gu di halaman timur, budidaya Anda akan sangat bermanfaat di masa depan. Aning tertawa meremehkan. Dia berkata, jika itu benar, itu akan bagus. Pernahkah Anda melihat lebih dari 100 prajurit dikirim untuk mengepung kami untuk memenangkan kami? Kami tidak pergi, tetapi mereka bersikeras membawa kita ke sana. Hal semacam ini pernahkah kamu melihat kemenangan? Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerutkan kening, apa artinya ini? Yin Jiuling berkata dengan tenang, saya, Aning, orang tua yang aneh, setengah manusia binatang, 4 bersaudara Tianchan, Feng Wenjun, Si Jiamu, dan Hu Qi semuanya menerima undangan tersebut, tetapi tidak satu pun dari kami yang pergi. Kemudian, kami menyelidiki di halaman timur dan menemukan 4 Tianchan saudara-saudaranya terluka parah dan melarikan diri dari lautan para dewa dan iblis. Hu Qi, ras setengah manusia binatang raksasa, orang tua yang aneh, telah menghilang. Feng Wenjun dan Si Jiamu, di bawah perlindungan keluarga Feng, kembali ke wilayah Fengge. Dan Aning dan saya diundang oleh lebih dari 100 prajurit yang mengaku dari keluarga Gu, tapi jika kami tidak pergi, mereka akan mengambil tindakan dan kami akan membunuh mereka. Yin Jiuling berkata, Lin Bai, pernahkah kamu memperhatikan bahwa masalah ini ditujukan kepada kita? Lin Bai berkata dengan dingin dengan wajah muram. Sejujurnya, beberapa hari yang lalu, ada lebih dari 100 prajurit berpakaian hitam di Pulau Yanglong, dan mereka adalah tipe pejuang berpakaian hitam yang putus asa untuk hidup mereka. Mereka masuk ke Pulau Yanglong dan ingin membunuh kerabat dan teman-teman saya. Saya, bahkan terpaksa mengirim kerabat dan teman-teman saya ke pemeliharaan naga pulau. Sepertinya mereka datang bukan untuk Baoer, tapi untukku. Pada saat ini, Lin Bai sepenuhnya mengerti. Lebih dari 100 prajurit yang memasuki Pulau Yanglong sebelumnya seharusnya memiliki asal-usul yang sama dengan prajurit yang menyerang Aning dan Yin Jiuling, mereka semua adalah prajurit dari keluarga Gu. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba teringat pada seseorang dan sebuah kalimat. Lin Bai memikirkan Gu Lingqi. Dia memikirkan apa yang dikatakan Gu Lingqi, Lin Bai, ayo kita bertaruh. Dalam 3 bulan, saya akan meminta Anda untuk datang ke halaman timur sendirian dan memohon agar saya menerima keahlian Anda. Ternyata, itu kamu. Mata Lin Bai menunjukkan niat membunuh yang tajam. Bab 2286 Pertempuran. Itu kamu. Lin Bai memikirkan Gu Lingqi saat ini, dan semua keraguan di hatinya terpecahkan. Para prajurit yang menyerang Pulau Yanglong adalah lebih dari 100 prajurit kuat yang mempertaruhkan nyawa mereka di dunia hidup dan mati. Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengerahkan begitu banyak prajurit? Lin Bai pergi mencari Li Jis, tapi Li Jis bilang itu bukan dia. Ternyata rombongan orang ini berasal dari kampus timur. Dari keluarga kuno Dong Yuan. Keluarga Dong Yuan Gu sangat besar, mereka secara alami memiliki kemampuan untuk memobilisasi begitu banyak orang yang berkuasa. Lin Bai tersenyum pahit dan menutup matanya untuk menyembunyikan niat membunuh di matanya. Yin Jiuling melihat senyum masam di wajah Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, apakah kamu melihat petunjuknya? Lin Bai menghela nafas pelan, berdiri dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan perasaan bersalah, Yin Jiuling, saudara Ning, aku benar-benar minta maaf.
Bencana tidak masuk akal yang kamu derita tanpa alasan mungkin disebabkan olehku. Aning mengerutkan kening dan menatap Lin Bai, sedikit bingung. Yin Jiuling berkata, saya kira itu karena kamu. Aning tersenyum dan berkata, Yin Jiuling, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai berkata dengan perasaan bersalah, belum lama ini, saya memenangkan tempat pertama di dunia rahasia Tianfu dan menjadi saya telah menjadi orang bijak semu. Tetapi karena keterampilan yang saya latih, saya menarik perhatian seorang murid keluarga Gu. Murid dari keluarga Gu ini bernama Gu Lingqi. Dia ingin mendapatkan keterampilan yang saya latih dari saya, jadi saya tentu saja dia tidak mau. Jadi, dia bertaruh dengan saya. Dia mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan, dia pasti akan membiarkan saya pergi ke halaman timur dan dengan rela memberinya latihan, dan mohon dia menerimanya. Lin Bai berkata dengan ringan. Aning tiba-tiba menyadari, oh, begitu, itu sebabnya Gu Lingqi mengirim lebih dari 100 prajurit ke Pulau Yanglong untuk membunuh kerabatmu dan memaksamu untuk menyerah, tetapi mereka jelas gagal. Yin Jiuling lalu dia berkata, jadi, mereka menyerang kami di halaman timur. Kami membantumu di alam rahasia para dewa dan iblis. Gu Lingqi berpikir bahwa kami memiliki hubungan yang baik dan ingin menggunakan kami untuk memerasmu. Aning berkata, pantas saja orang-orang yang mengambil tindakan kali ini semuanya adalah putra-putra semi suci. Terutama putra-putra semi suci ini yang bermusuhan dengan kita. Kata Aning sambil mencibir. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah orang-orang yang mengambil tindakan terhadap Anda? Aning berkata, setiap orang yang mengambil tindakan terhadap saya dan Yin Jiuling dibunuh oleh kami. Tetapi terhadap Huqi, Feng Wenjun orang yang mereka ambil tindakan adalah anak kuasi suci. Yin Jiuling berkata, Wu Dao, Mo Baihe, Liang Weng, Ma Qiankun, Zhao Kun, Zhou Shaoxuan, Situ Yuntian, Liu Yunhe. Lin Bai diam-diam menuliskan nama-nama ini. Lin Bai bertanya, apa rencanamu? Yin Jiuling berkata terus terang, saya, Yin Jiuling, selalu menjadi orang yang tidak menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Karena seseorang menyinggung saya akan membasmi akarnya, bahkan jika itu dong. Bahkan keluarga Yuan Gu pun tidak. Aning mencibir dan berkata, karena mereka telah mengambil tindakan, tentu saja kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Lin Bai berkata, tetapi untuk rencana saat ini, kita masih harus mengidentifikasi orang-orang aneh tua, 4 bersaudara Tianchan, Del. Keselamatan masyarakat. Yin Jiuling dan Aning mengangguk sedikit. Lin Bai berkata, Yin Jiuling, Aning, saya ingin Anda menemukan mereka dan memastikan keselamatan mereka. Sedangkan untuk halaman timur, saya secara alami akan membantu Anda mengurusnya. Yin Jiuling bertanya, apa yang Anda inginkan? Bagaimana caranya menghadapinya? Lin Bai berkata, karena Gu Lingqi ingin aku pergi ke halaman timur, maka aku akan pergi. Masalah ini dimulai karena aku akan menyelesaikannya. Tolong temukan orang yang melarikan diri. Saya tidak ingin mereka dirugikan karena saya. Lin Bai memandang Yin Jiuling dan Aning dengan serius. Yin Jiuling berkata, baiklah, Aning, ayo kita berpisah. Saya akan pergi keluar lautan dewa dan iblis untuk mencari 4 bersaudara Tianchan, Feng Wenjun, dan si Jiamu yang telah melarikan diri. Dan menurutku Huqi, si tua aneh, monster setengah manusia raksasa, seharusnya berada di suatu tempat di lautan para dewa dan iblis. Kamu harus lebih memperhatikan lautan para dewa dan iblis. Mereka harus meninggalkan kabar untuk kita. Aning mengangguk sedikit. Oke, aku akan pergi mencari Huqi, orang tua aneh dan binatang setengah manusia. Lin Bai mendengar Aning dan Yin Jiuling mengangguk setuju, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke halaman timur. Hati-hati, jika kamu dikalahkan, tunggu kami kembali. Yin Jiuling memandang Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar, Lin Bai, ketika kita kembali, tidak peduli berapa banyak orang jenius yang ada di halaman timur, kita hanya perlu membunuh mereka semua bersama-sama. Ada begitu banyak orang jenius di Gunung Jiutian Yuanzhu, tetapi mereka dipukuli dengan sangat keras oleh kita sampai-sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Aning tersenyum dingin. Lin Bai mengangguk sedikit, dan setelah ketiganya bertukar token transmisi suara, mereka meninggalkan Pulau Yanglong satu persatu. Yin Jiuling, Aning, jika kamu punya sesuatu, segera hubungi aku dan aku akan segera datang. Jika kamu terluka dengan cara apapun dan salah satu dari kamu meninggal, ribuan orang di halaman timur akan mati. Lin Bai berkata dengan ekspresi dingin. Segera, ketiga orang itu pergi ke 3 arah berbeda. Yin Jiuling pergi keluar lautan dewa dan iblis untuk menemukan 4 bersaudara Tianchan, Feng Wenjun dan si Jiamu. Aning sedang mencari orang tua aneh, binatang setengah manusia raksasa, Huqi di lautan dewa dan iblis. Dan Lin Bai pergi ke halaman timur. Di halaman timur, kekacauan ini sangat kecil, dan hanya sedikit murid yang mengetahuinya.
Hanya pejuang di level Kuasi Seinsan yang mengetahui hal ini. Awalnya ada 13 putra kuasi suci di kampus timur, tetapi baru-baru ini Qintang dan Gulingqi ditambahkan ke alam rahasia Tianfu, sehingga jumlah totalnya menjadi 15. Dan dalam kekacauan baru-baru ini, 9 putra semi suci ikut serta. Halaman timur, Pulau Suibo. Pulau Suibo adalah pulau yang sangat terkenal di halaman timur. Karena di pulau ini, seorang anak sok suci akan berkhotbah di sini setiap bulannya. Setiap khotbah akan menarik ratusan ribu prajurit biasa untuk menonton. Dan hari ini adalah hari di mana putra kuasi suci Pulau Suibo akan berkhotbah. Putra semi suci yang berkhotbah hari ini adalah Liang Weng. Putra kuasi Santo Liang Weng ada di sini. Ya Tuhan, apakah itu putra kuasi Santo? Putra kuasi Santo menonjol dari jutaan murid dalam di kampus timur. Seorang pejuang yang bisa menjadi seorang putra kuasi suci tidak hanya kuat, tetapi juga mereka semua adalah yang terbaik di antara manusia. Saya telah melihat putra kuasi suci Liang Weng. Saya telah melihat putra kuasi suci. Ratusan ribu prajurit di Pulau Suibo berdiri dan memberi hormat. Hahaha, terima kasih telah mendukungku. Liang Weng berdiri di platform tinggi sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, karena giliranku untuk berkhotbah hari ini, aku akan datang dan memberi ceramah tentang seni bela diri. Dan tepat sebelum Liang ketika Weng berbicara, tiba-tiba, dari awan di luar Pulau Suibo, sesuatu seperti anak panah tajam menusuk ke arahnya. Liang Weng terkejut dan buru-buru menjauh. Benda tajam seperti panah ini tiba-tiba menghantam platform tinggi. Liang Weng melihat lebih dekat dan melihat bahwa benda yang disodorkan dari luar langit adalah sebuah bendera besar setinggi 3 orang. Di bendera ini, kata perang, ditulis dengan karakter hitam di permukaan putih dengan maksud pedang. Mata Liang Weng menyipit. Sebagai putra kuasi suci dari kampus timur, Liang Weng secara alami berpengetahuan luas. Dia bisa melihat sekilas kata, perang, di bendera besar ini. Orang yang menulisnya pasti seorang kultivator pedang. Tuan, kata, perang, penuh dengan ketidakpedulian, dominasi, sikap dingin, niat membunuh, keganasan. Ini membuat orang merasa ngeri pada pandangan pertama. Setelah Liang Weng melirik bendera perang, dia melihat ke atas dan melihat keluar Pulau Suibo. Pada saat ini, dari luar Pulau Suibo, seorang pria berbaju putih melayang dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mendarat di sebelah Zanziki dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai dari kampus selatan, yang memegang bendera Zanzi hari ini, ada di sini untuk menantang putra kuasi suci dari kampus timur. Di bawah bendera perang, ada perbedaan antara superioritas dan inferioritas, serta hidup dan mati. Liang Weng memandang Lin Bai di bawah bendera perang, matanya tiba-tiba menyusut, jejak kengerian muncul di wajahnya, dan seluruh tubuhnya ketakutan. Bab 2287 Bunuh Liang Weng. Sebuah benda seperti anak panah tajam melesat dari langit. Sebelum ratusan ribu prajurit Dongyuan di Pulau Suibo dapat bereaksi, benda ini telah dimasukkan ke platform tinggi dan di depan Liang Weng. Liang Weng memandangi objek ini dengan tatapan kosong, itu adalah sebuah bendera besar dengan karakter hitam dengan latar belakang putih. Pada bendera besar, kata perang, ditulis dengan warna hitam dengan latar belakang putih. Lin Bai dari kampus selatan, datang ke sini untuk menantang Kuaso Sage dari kampus timur. Pertarungan hari ini akan menentukan perbedaan antara superioritas dan hidup dan mati. Saya juga meminta Kuaso Sage dari kampus timur untuk memberi saya saranmu. Pada saat ini, suara dingin datang dari langit jatuh dari langit, diikuti oleh seorang pria berkulit putih, yang mendarat di samping bendera perang dan memandang Lin Bai. Lin Bai. Liang Weng menyipitkan matanya, dengan sedikit rasa ngeri di wajah lamanya, dia menatap dingin ke arah pria berbaju putih di bawah bendera perang, dengan sedikit rasa dingin di matanya yang sedikit menyipit. Bendera pertempuran. Itu adalah putra kuasi suci dari kampus selatan, Lin Bai. Apakah dia Lin Bai yang menghancurkan pendekar pedang kampus timur kita di alam rahasia Tianfu? Apakah itu dia? Kamu sangat berani, kamu benar-benar berani datang ke halaman timur untuk menantang orang bijak. Apakah kamu mencari kematian? Ratusan ribu prajurit di Pulau Suibo memandang Lin Bai datang untuk menantang dengan bendera perang di tangannya. Mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian wajah mereka menunjukkan kemarahan. Berdiri di bawah bendera perang, Lin Bai tampak tanpa ekspresi, mengangkat matanya dan menatap Liang Weng di depannya. Ternyata itu Lin Bai, putra kuasi suci kampus selatan. Hari ini adalah hari di mana saya akan berdakwah di Pulau Suibo di kampus timur. Jika putra kuasi suci kampus selatan ingin menantang saya, bisakah kamu mengubah tanggalnya? Liang Weng tersenyum lembut dan berkata sambil menangkupkan tangan. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, Akademi Dongzu mendukung tantangan antara Kuaso Sage Liang Weng, dan Akademi Dongzu mendukung murid-murid dari 4 halaman untuk bersaing satu sama lain. Jika tidak nyaman bagi Kuaso Sage Liang Weng hari ini. Jika kamu menerima tantangan ini,
kamu dapat meninggalkan tanganmu dan menghancurkan dantianmu, tapi aku akan mengampuni nyawamu. Kata-kata Lin Bai sangat tajam dan mendominasi. Jika Liang Weng tidak menerima tantangan tersebut, dia akan meninggalkan lengannya dan menghancurkan dantiannya. Ketika Liang Weng mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia mencibir, "Putra kuasi suci Lin Bai, mengapa kamu begitu agresif? Jika kamu dan aku bertarung, kita tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah." Lin Bai mencibir. Karena itu, bukankah Liang Weng, sang sok bijak, masih berani tidak menerima tantangan itu? Apakah karena dia takut? Liang Weng memandang Lin Bai dengan ekspresi dingin di wajahnya. Untuk sesaat, Liang Weng tidak setuju. Para prajurit di halaman selatan menjadi semakin berlebihan. Jika kamu berani datang ke halaman timur untuk memprovokasi, kamu hanya mencari kematian. Putra kuasi Liang Weng, tangani dia dengan baik. Itu adalah, putra suci kuasi Liang Weng, setujui tantangannya dan beri dia sedikit. Ajari aku pelajaran. Ratusan ribu prajurit kampus timur yang hadir berteriak dengan kejam pada saat ini. Liang Weng melirik ke samping dan melihat ratusan ribu prajurit berteriak-teriak di Pulau Suibo, sesaat dia merasa seperti sedang menunggangi seekor harimau. Jika ratusan ribu prajurit halaman timur ini tidak menerima tantangan Lin Bai hari ini, maka akan tersebar kabar bahwa Liang Weng takut pada Lin Bai. Beginilah cara Liang Weng bisa mendapatkan pijakan di halaman timur. Lupakan saja, karena Lin Bai yang sok bijak telah datang jauh-jauh dari halaman selatan untuk menantangku, maka aku akan bertarung denganmu. Liang Weng menggelengkan kepalanya sedikit, dengan cibiran di wajahnya, dan kekuatan rahasia. Melonjak. Tolong, orang bijak dari Akademi Selatan. Liang Weng tersenyum, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Sudah ada niat membunuh yang kuat di matanya, dan dia mencibir di dalam hatinya, Zheng Chou tidak punya cara untuk berurusan denganmu, dan sekarang kamu sendiri yang datang ke pintu, maka aku secara alami akan menarik napas dalam-dalam. Karena aku di sini untuk menantangmu, aku akan memberimu 3 gerakan. Ambil tindakan. Lin Bai berdiri di bawah bendera perang dan memandang Liang Weng dengan dingin. Liang Weng terkejut, dia tidak pernah menyangka Lin Bai akan memintanya melakukan 3 gerakan. Nada yang sangat keras. Kamu bajingan, kamu bahkan tidak menganggap serius Dong Yuan. Mencari kematian. Kamu benar-benar membenci prajurit Dong Yuan, Liang Weng, putra semi suci, bunuh dia. Para prajurit di antara penonton mendengar Lin Bai ingin setelah meminta Liang Weng melakukan 3 gerakan, mereka langsung marah besar. Mereka merasa bahwa tindakan Lin Bai benar-benar menghina para pejuang kampus timur, dan mereka sangat marah. Maka akan ada lebih banyak orang bijak semu dari Lin Bai. Diterima. Liang Weng tidak menunda, tersenyum sedikit, bergoyang, dan membunuh bayangan Lin Bai. Sebuah kekuatan yang kuat segera mengguncang langit. Satu pukulan, menghancurkan dunia. Ketika Lin Bai melihat Liang Weng datang dengan pukulan, dia segera menghindar dan menghindari pukulan itu. Dihindari. Liang Weng sedikit terkejut, tapi kemudian sosoknya bergerak lagi, angin dan awan melonjak, dan kekuatannya luar biasa. 2 pukulan berturut-turut dilakukan di tubuh Lin Bai. Jangan meremehkan keterampilan tinju Liang Weng, ini adalah keterampilan tingkat raja kelas atas, dengan kekuatan luar biasa. 3 pukulan mendarat satu demi satu, tapi Lin Bai dengan mudah menghindari semuanya. 3 pukulanku tidak melukainya sama sekali, mungkinkah kekuatan orang ini benar-benar mampu menyaingi Li Jis? Setelah Liang Weng meninju 3 kali, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Para pejuang yang hadir bahkan lebih terkejut saat ini. Tak satu pun dari 3 pukulan dari putra kuasi Santo Liang Weng yang benar-benar melukai Lin Bai. Apakah para prajurit di Akademi Selatan hanya tahu cara bersembunyi? Aku baru saja lolos dari 3 pukulan karena keberuntungan. Apa masalahnya? Pukulan putra kuasi suci Liang Weng dia memiliki begitu banyak kartu truf sehingga Lin Bai tidak dapat dibandingkan dengannya. Itu benar, perhatikan baik-baik. Liang Weng yang kuasi bijak pasti akan menghajar orang ini hingga jatuh dan membiarkannya tahu konsekuensi datang ke halaman timur untuk memprovokasi. Penonton ketika prajurit itu melihat Lin Bai menghindari 3 pukulan, tidak ada rasa frustrasi sama sekali di wajahnya, tetapi senyuman di wajahnya. Mereka sangat yakin bahwa putra semi suci Liang Weng akan mengalahkan Lin Bai. Mereka sangat yakin bahwa Akademi Timur adalah yang terkuat, dan putra suci semu dari halaman lain tidak dapat dibandingkan dengan putra suci semu dari Akademi Timur. Setelah menghindari 3 pukulan, Lin Bai tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Liang Weng, setelah 3 pukulan, giliranku. Pada saat ini, Lin Bai mengambil langkah maju, dan pedang iblis itu bergerak mengikuti angin. Muncul di lintangan Bai. Segera, pedang Lin Bai melintas. Mencari naga. Pedang sedingin es itu melintas di langit seperti aurora, secepat kilat dan sekuat harimau. Tidak bagus. Liang Weng melihat pedang Lin Bai ditusukkan, dan segera merasakan fluktuasi kekuatan yang menarik di dalamnya.
Dia buru-buru mengeluarkan item pertahanan dari tas penyimpanannya, dan kemudian roh bela diri segera terisi di atas kepalanya. Semangat bela diri. Liang Weng meraung cemas. Kamu tidak punya kesempatan. Pada saat ini, Lin Bai berkata dengan dingin. Engah. Pedang terbang di udara dan menembus tenggorokan Liang Weng. Darah beterbangan dan terciprat ke bendera perang. Liang Weng, orang bijak dari kampus timur, bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan semangat bela diri dan kartu truf lainnya, jadi dia ditusuk tenggorokannya oleh Lin Bai dengan pedang dan dibunuh di tempat. Darah Liang Weng muncrat dari tenggorokannya dan terciprat ke bendera perang. Sekarang, pada bendera dengan karakter hitam dengan latar belakang putih, noda darah merah muncul. Lin Bai menyarungkan pedangnya, dan Liang Weng jatuh ke tanah, sekarat. Selanjutnya, Ma Qiankun. Kemudian, tanpa melihat ke arah Liang Weng, Lin Bai mengambil bendera perang dan terbang langsung ke langit. Bab 2288 Bunuh Putra Suci lagi. Sampai Lin Bai menurunkan bendera perang dan meninggalkan Pulau Suibo, ratusan ribu prajurit kampus timur di sini belum sadar. Ini, Lin Bai benar-benar membunuh putra kuasi suci Liang Weng dengan satu pedang. Ratusan ribu prajurit Dong Yuan di Pulau Suibo menatap tubuh Liang Weng dengan kaget, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dengan ngeri. Keluar, Liang Weng, putra kuasi Santo di kampus timur, telah meninggal. Liang Weng, putra kuasi Santo, telah meninggal. Liang Weng, telah meninggal. Segera, sebuah pot meledak di Pulau Suibo, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya berseru. Kabar meninggalnya Liang Weng di Pulau Suibo pun langsung tersebar dari mulut 100.000 prajurit tersebut. Hanya dalam beberapa menit saja, tersebar ke seluruh kampus timur, bahkan kampus selatan pun mengetahuinya. Berita meninggalnya Liang Weng anak Sok Suci. Pulau Qiankun sangat megah, pemandangannya yang indah, makanannya yang lezat, dan keindahannya semuanya unik di halaman timur, disebut sebagai salah satu dari 3 pulau paling menakjubkan di halaman timur. Tempat ini adalah kediaman Ma Qiankun, salah satu putra kuasi suci kampus timur. Kekuatan Ma Qiankun tidak lemah, dan ambisinya tidak kecil, dia ingin meniru Li Jis dan membangun Pulau Qiankun menjadi pulau 10.000 bintang Li Jis, mengumpulkan prajurit berbakat dari seluruh kampus timur. Oleh karena itu, sekarang ada ribuan jenius luar biasa yang berlatih di Pulau Qiankun. Di Pulau Qiankun, di puncak gunung, Ma Qiankun dan 3 atau 5 temannya sedang duduk di sini bermain catur untuk bersenang-senang. Kami sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu, kakak senior Ma. Keterampilan caturmu meningkat pesat. Kakak muda tidak lagi menandingi kakak senior. Di seberang papan catur, seorang pemuda berkata sambil tersenyum dan menangis. Ma Qiankun sangat senang dan berkata, hahaha, kakak muda Zhang, jangan menyerah padaku. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah prajurit catur terbaik di halaman timur kami? Kakak muda Zhang menangis dan tertawa, tidak. Menurutku kakak seniorlah yang benar-benar mengalami kemajuan pesat. Hahaha, jika aku bisa dikenali oleh kakak muda Zhang, maka kerja kerasku belajar catur tahun ini sia-sia. Ayo kakak muda Zhang, ayo bermain satu putaran. Ma Qiankun berkata sambil tertawa. Saudara muda Zhang hanya bisa tertawa dan menyusun ulang bidak catur tersebut. Pada saat ini, sebuah bendera besar tiba-tiba menerobos formasi Pulau Qiankun, meluncur dari langit, dan dengan keras menusuk papan catur di depan Ma Qiankun dan saudara muda Zhang. Saat bendera besar ini ditembus, baik Ma Qiankun maupun saudara muda Zhang merasakannya, dan mereka berdua melompat tanpa terluka oleh benda tersebut. Ma Qiankun menunduk dan melihat bendera besar itu mengenai papan catur dan papan catur itu terkoyak-koyak. Siapa yang berani datang ke Pulau Qiankunku untuk menimbulkan masalah? Apakah kamu tidak ingin hidup? Wajah Ma Qiankun dipenuhi amarah. Dia telah mendominasi halaman timur selama bertahun-tahun, dan bahkan para pejuang keluarga Gu pun melakukannya. Tidak berani menyerang pulaunya seperti ini. Ma Qiankun sangat marah dan menatap ke langit. Saudara muda Zhang juga melihat ke atas. Pada saat ini, seorang pejuang jatuh dari awan dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai dari kampus selatan, hari ini saya datang untuk menantang orang bijak Ma Qiankun dari kampus timur. Di bawah spanduk dengan kata, perang, akan ada perbedaan antara superior dan inferior, dan hidup dan mati akan diputuskan. Sosok Lin Bai melintas dan muncul di bawah bendera perang. Lin Bai, apakah kamu mencari kematian? Sekarang putra-putra semi suci di seluruh halaman timur sedang mencoba segala cara yang mungkin untuk berurusan denganmu. Jika kamu tidak hanya gemetar ketakutan di halaman selatan, kamu berani datang ke timur halaman untuk menantangku. Ma Qiankun meraung dengan gigi terkatup. Oke. Hari ini aku akan memenggal kepalamu dan memberikannya kepada saudara Gu. Ma Qiankun melambaikan tangannya, dan sebuah pistol besi dingin muncul di telapak tangannya. Ma Qiankun benar-benar berlatih keahlian menembak. Di dunia seni bela diri saat ini, banyak sekali pendekar yang berlatih pedang, telapak tangan, dan tinju, namun sangat sedikit pendekar yang berlatih tombak. Tanpa diduga,
Ma Qiankun sedang berlatih keahlian menembak. Ambil nyawamu. Ma Qiankun mengeluarkan pistol besi itu dan mendengus dingin. Dia memegang pistol besi itu erat-erat dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menusuk. Sebuah kekuatan segera menyerbu ke arah Lin Bai. Kekuatan mengerikan dari senjata ini sepertinya mampu untuk menembus kehampaan. Secara umum, saat Ma Qiankun mengambil tindakan, kakak muda Zhang yang sedang bermain catur dengannya segera mundur. Dia bisa bermain catur, tapi dia tidak pandai bertarung. Apalagi dalam pertarungan antar orang bijak seperti ini, dia tidak bisa ikut campur. Sama sekali, Ma Qiankun menikamnya dengan tombak, wajahnya galak dan ekspresinya garang. Ini yang terbaik, jadi aku tidak menyia-nyiakan kata-kataku. Ketika Lin Bai melihat Ma Qiankun mengambil tindakan, hatinya langsung menjadi dingin. Pedang iblis terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangannya. Lin Bai berubah menjadi bayangan nyata dan bergegas keluar. Bang bang bang. Segera, pedang Lin Bai dan senjata Ma Qiankun bentrok dengan sengit. 30 langkah kemudian, mata Lin Bai bersinar, dan pedang tajamnya menyapu langit, memotong kepala Ma Qiankun. Darah berceceran di mana-mana, dan darah Ma Qiankun terciprat ke bendera bertuliskan, "Ayo bertarung." Sekarang bendera perang berlumuran darah kedua putra kuasi suci. Kakak senior Ma. Kakak muda Zhang melihat sedikit kengerian di wajahnya ketika dia melihat kepala Ma Qiankun dipenggal oleh Lin Bai, dia menatap Lin Bai dengan tercengang, dengan rasa takut di dalam hatinya. Saudara muda Zhang takut setelah Lin Bai membunuh Ma Qiankun, dia membunuhnya dengan santai. Namun apa yang ditakutkan oleh kakak senior Zhang tidak terjadi. Setelah Lin Bai membunuh Ma Qiankun, dia terhuyung-huyung, mengibarkan bendera perang, dan langsung terbang ke langit, meninggalkan Pulau Qiankun. Saudara muda Zhang melihat Lin Bai pergi dan buru-buru mengeluarkan token transmisi suara dan menyebarkan berita kematian Ma Qiankun. Berita kematian Ma Qiankun segera menyapu seluruh halaman timur seperti badai. Hanya dalam satu hari, 2 orang bijak dari kampus timur meninggal. Setelah meninggalkan Pulau Qiankun, Lin Bai tiba di sebuah pulau terpencil di Kepulauan Dongyuan. Lin Bai datang ke pulau ini, tetapi menemukan bahwa lingkaran sihir di pulau itu tidak tertutup, melainkan terbuka. Dan di puncak gunung di atas pulau, berdiri seorang pemuda berpakaian hitam, memandang Lin Bai dari kejauhan, seolah menunggu Lin Bai. Lin Bai bergegas ke pulau itu, melemparkan bendera perang di punggungnya dan mendarat di depan prajurit berpakaian hitam itu. Lalu, Lin Bai muncul di puncak gunung. Prajurit berbaju hitam melirik kedua aliran darah yang tidak cocok di bendera pertempuran, dan sedikit menyipitkan matanya, karena kamu di sini, ayo kita bertindak. Tahukah kamu, aku akan datang. Lin Bai bertanya sambil terkekeh. Jalan. Prajurit berpakaian hitam berkata, ketika saya berjanji pada Gulingki untuk berurusan dengan teman-teman Anda di halaman timur, saya tahu Anda tidak akan menyerah. Dan sebelum itu, saya secara alami mendapat berita tentang kematian Ma Qiankun dan Liang Weng. Lin Bai, ambil tindakan. Prajurit berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Tolong. Lin Bai menghunus pedang iblis dan berkata dengan dingin. Wajah prajurit berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah, dan kabut hitam melonjak di sekitar sosoknya, seolah-olah ada roh jahat yang bersembunyi di dalamnya. Ketika Lin Bai melihat momen ini, niat pedangnya tiba-tiba berkumpul, dan pedangnya melesat ke langit, menebas dengan marah. Cahaya pedang tajam yang tak tertandingi membelah kabut hitam dan membunuh prajurit berpakaian hitam di dalamnya dengan satu serangan pedang. Darah berceceran dan jatuh ke bendera perang. Setelah itu, Lin Bai menyingkirkan bendera perang dan berbalik. Setengah jam kemudian, seorang prajurit datang ke pulau itu dan melihat prajurit berpakaian hitam itu terbaring di genangan darah, terbunuh oleh pedang, dia tampak sangat ketakutan, kakak senior Wu Dao. Kakak senior Wu Dao. Kakak senior, Wu Dao, sudah mati. Kakak senior Wu Dao sudah mati. Bab 2289 Bencana Anak Kuasi Suci. 3 putra semi suci meninggal pada hari yang sama, dan berita itu segera menyebar ke seluruh halaman timur seperti badai. Apa? Bahkan putra kuasi Santo Wu Dao telah jatuh. Hei, sayang, apa yang terjadi? Liang Weng, Ma Qiankun, dan Wu Dao, ketiga putra kuasi Santo telah jatuh bersama. Lin Bai ini, apa yang ingin kamu lakukan? Malam ini, semua prajurit di kampus timur tidak memiliki niat untuk berlatih, dan hampir semua orang di seluruh kampus timur sedang mendiskusikan masalah Lin Bai yang membunuh 3 orang suci semu dari kampus timur. Anak baik, jika Lin Bai berani terus bersikap seperti ini, mungkin kampus timur akan maju untuk menghentikannya. Banyak orang mengira kampus timur tidak akan hanya melihat Lin Bai bertindak sembarangan di kampus timur, dan pasti akan melakukannya. Ambil tindakan. Hukum Lin Bai dengan berat. Malam, bulan dan bintang jarang. Di Kepulauan Dongyuan, ada sebuah tempat bernama Pulau Suigetsu. Pulau ini merupakan tempat tinggal seorang wanita, walaupun wanita ini memiliki kecantikan yang luar biasa, namun ia bukanlah anak yang sok suci.
Kakak senior Liu, ya, kamu tidak datang menemuiku selama setengah bulan. Kamu datang ke sini hari ini karena kamu ingin mundur di tempatku. Lalu mengapa kamu ada di sini? Tidak bisakah kamu mundur di pulaumu? Tidak ada yang lain. Kamu sebenarnya datang ke tempatku untuk retret, lalu kenapa kamu tidak datang? Gumam seorang wanita cantik. Oh, kamu diomeli. Cepat buka ruang rahasiamu dan biarkan aku mundur. Juga, jangan beritahu siapapun tentang kehadiranku di sini. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu kalau aku di sini. Di samping wanita cantik ini, seorang pria muda dengan ekspresi tergesa-gesa berkata dengan cemas. Kakak senior Liu, apa yang terjadi padamu hari ini? Kamu adalah Liu Yunhe, putra semi suci dari halaman timur. Ada satu orang di bawah 10.000 orang di halaman timur. Apa yang kamu takutkan? Wanita itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Pria muda di sebelah wanita cantik ini ternyata adalah Liu Yunhe, salah satu orang bijak di kampus timur. Kamu tidak tahu apa-apa. Liu Yunhe berkata dengan marah, lupakan saja, jarang sekali aku memberimu omong kosong dan membuka ruang rahasia. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya dan perlahan membuka ruang rahasia. Melihat ruang rahasia terbuka, Liu Yunhe buru-buru masuk. Tetapi pada saat ini, sebuah bendera besar menembus dari langit dan mendarat di pintu masuk ruang rahasia. Bendera besar ini memiliki karakter hitam dengan latar belakang putih, dan terdapat 3 aliran darah dengan latar belakang putih, yang sangat mempesona. His! Melihat bendera besar ini, ekspresi Liu Yunhe berubah karena terkejut, dan dia menghentikan langkahnya yang terangkat. Wanita cantik itu segera berkata tidak senang, ini Pulau Suyue. Kakak senior Liu Yunhe, orang bijak dari kampus timur, ada di sini. Siapa yang berani datang ke Pulau Suyue untuk menjadi liar dan tidak ingin hidup lagi? Diam naik. Liu Yunhe memelototi wanita cantik itu. Dan menamparnya. Kamu benar-benar memukulku, Liu Yunhe, kamu benar-benar memukulku. Wanita cantik itu berteriak dengan marah, oke, aku akan segera mempublikasikan hal buruk antara kamu dan aku, kamu memperkosaku, menajiskanku, dan memaksaku melakukannya. Aku akan menjadi selirmu, dan aku akan melihat apakah masalah ini menyebar, bagaimana kamu bisa mendapatkan pijakan di halaman timur. Raung wanita cantik itu. Wajah Liu Yunhe dingin dan dia mengabaikan wanita cantik itu dan melihat bendera besar di depannya. Saya mencari ke seluruh pulau Tianyun Anda, tetapi tidak ada jejak Anda yang ditemukan. Untungnya, seorang pejuang di pulau Tianyun Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki hubungan dengan Pulau Suyue. Liu Yunhe, Anda sebenarnya bersembunyi di sini. Datang. Pada saat ini, di udara, seorang pria berpakaian putih melayang turun. Liu Yunhe mengangkat kepalanya dan melihat pria berbaju putih itu, dia berkata dengan wajah muram, Lin Bai, aku berjanji pada Gu Lingqi untuk berurusan dengan teman-temanmu di halaman timur sebelumnya. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Dan, saya juga bersedia memberikan sejumlah kompensasi. Bisakah kita membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Liu Yunhe memandang Lin Bai dengan penuh harap dan berkata. Lin Bai terkekeh dan berkata, oke, tapi saya khawatir Anda tidak akan memberi saya kompensasi yang saya inginkan dengan mudah. Ketika Liu Yunhe mendengar bahwa Lin Bai bersedia berbaik hati, dia segera berkata dengan gembira, kamu mengatakannya, selama kamu mengatakannya. Keluarlah, selama aku bisa mengeluarkan sesuatu, aku, Liu Yunhe, dapat memberikannya kepadamu. Wanita ini, apakah kamu menginginkan wanita ini? Dia baru saja melahirkan, bahkan belum genap beberapa bulan, dan dia masih sangat ketat. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Liu Yunhe menarik wanita cantik itu dan berkata kepada Lin Bai. Liu Yunhe, apa yang kamu bicarakan, bajingan? Aku akan memukulmu sampai mati, wanita cantik itu segera menatap Liu Yunhe dan berkata dengan marah. Lin Bai memandang Liu Yunhe dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Liu Yunhe terkekeh dan berkata, haha, aku lupa, kamu adalah tunangan Lan Yuxin. Lan Yuxin sangat cantik, tentu saja kamu meremehkan penggemar vulgar ini. Lalu Lin Bai, apa yang kamu inginkan? Apa? Liu Yunhe bertanya. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu bersedia menyerahkan hidupmu, lupakan saja. Bas. Liu Yunhe menyipitkan matanya saat mendengar ucapan Lin Bai. Kata-kata. Kemudian, Liu Yunhe tersenyum pahit dan berkata, oke, karena kamu menginginkan hidupku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Jejak kekuatan spiritual mulai beredar di tubuh Liu Yunhe, dan dia hendak memukul keningnya dengan telapak tangan. Tetapi pada saat ini, Liu Yunhe tiba-tiba bergerak dan menyerang Lin Bai secara diam-diam. Jika kamu menginginkan nyawaku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Liu Yunhe meraung. Lin Bai mendengus dingin.
Dia sudah lama tahu bahwa Liu Yunhe tidak akan menyerahkan nyawanya begitu saja, jadi dia sudah bersiap. Saat Liu Yunhe memukul dengan telapak tangannya, Lin Bai bergegas keluar dengan pedangnya. Satu pedang lebih kuat dari cahaya matahari, bulan dan bintang. Menyapu langit, menggorok leher Liu Yunhe. Darah berceceran dan jatuh ke bendera perang. Liu Yunhe menutup tenggorokannya, menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan mata terbuka. Ketika wanita cantik itu melihat Liu Yunhe sekarat di depannya, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia langsung berteriak. Kemudian, wanita cantik itu memandang Lin Bai dan berkata dengan ketakutan, "Saudaraku, tolong selamatkan hidupmu, kakak, selamatkan hidupmu, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Saat dia berbicara, si cantik wanita itu buru-buru membuka pakaiannya, memperlihatkan tubuh gioknya yang sempurna. Muncul di depan Lin Bai. Dia ingin menukar tubuhnya dengan kehidupan. "Saya di sini untuk menantang putra Kuasi Sein. Saya tidak tertarik dengan prajurit lain." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyingkirkan bendera perang, berbalik dan meninggalkan Pulau Suyue untuk mencari Kuasi Sein berikutnya putra. Ketika wanita cantik itu melihat Lin Bai pergi, dia menghela nafas lega dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Dia tidak peduli dengan tubuh Liu Yunhe, dan segera meninggalkan Pulau Suyue dan pergi berlindung bersama teman-temannya. 1 jam kemudian, berita bahwa Liu Yunhe meninggal di Pulau Suyue menyebar ke seluruh halaman timur. Para prajurit di seluruh halaman timur menjadi gempar. Putra Kuasi Suci keempat telah meninggal. Bab 2290 Sungai Darah. Pulau Keluarga Zhou, tempat ini adalah pulau dari orang bijak Zhou Shaoxuan. Keluarga Zhou awalnya adalah keluarga kecil di wilayah lemah di atas Dongsu. Karena Zhou Shaoxuan menjadi putra semi-suci Akademi Dongsu, keluarga Zhou melonjak ke langit dan meninggalkan wilayah kecil itu. Seluruh keluarga pindah dan datang ke di atas Dongsu Academy. Oleh karena itu, Pulau Zhou Shaoxuan adalah pulau keluarga Zhou. Di Pulau Zhou Jia, di sebuah alun-alun, Zhou Shaoxuan dan beberapa orang tua berdiri berdampingan. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Wajah Zhou Shaoxuan tanpa ekspresi. Tapi wajah beberapa lelaki tua di sekitarnya menunjukkan sedikit intoleransi dan rasa sakit. "Apakah kalian semua siap?" Zhou Shaoxuan bertanya dengan dingin. "Bersiaplah, Patriark, selama Lin Bai berani datang ke pulau keluarga Zhou, kami pasti akan membunuhnya tanpa bagian tubuh apapun," kata para tetua ini dengan kejam. "Oke." Zhou Shaoxuan berkata dengan dingin, "Saudaraku, aku akan membalaskan dendamu." Adik laki-laki Zhou Shaoxuan, Zhou Shaoyu, awalnya termasuk 10 besar dalam daftar hidup dan mati. Awalnya, dia juga bisa menjadi kuasi putra suci Akademi Dongzuya, tapi sayangnya, dia dibunuh oleh Lin Bai di alam rahasia para dewa dan iblis. Kejadian ini tidak hanya membuat Zhou Shaoxuan marah, tetapi semua pejuang di pulau keluarga Zhou sangat membenci Lin Bai. Sikat. Pada saat ini, sebuah bendera besar datang dari langit dan mendarat di alun-alun di depan Zhou Shaoxuan. Zhou Shaoxuan membuka matanya sedikit dan melihat 3 aliran darah di bendera besar itu. "Dia datang. Suruh semua orang bersiap." Zhou Shaoxuan berkata dengan wajah muram. "Ya." Beberapa tetua segera merespons, dan pesan itu tersebar. Para prajurit yang menyergap di sekitar alun-alun segera siap menyerang. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari langit dan mendarat di alun-alun. Dia berdiri di hadapan Zhou Shaoxuan dan berkata sambil terkekeh, "Zhou Shaoxuan, saya di sini untuk menantang Anda hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Biarkan mereka pergi." Setelah Lin Bai memasuki keluarga Zhou, dia secara alami segera menemukan murid keluarga Zhou yang sedang menyergap mereka. Tapi Lin Bai tetap tidak takut dan langsung mendatangi Zhou Shaoxuan. Mata Zhou Shaoxuan berkilat, dan matanya yang dingin menusuk, "Lin Bai, kamu membunuh saudaraku dan kamu tidak cocok denganku, murid keluarga Zhou. Jika aku melawanmu di dunia luar, mungkin aku sebenarnya bukan lawanmu. Tapi sekarang jika kamu berani datang ke pulau keluarga Zhou untuk menemukanku, maka aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan keluarga Zhou. Bunuh dia." Zhou Shaoxuan memberi perintah, dan prajurit keluarga Zhou di sekitarnya bergegas segera keluar. "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Ribuan prajurit keluarga Zhou bergegas keluar dan menyerang Lin Bai dengan ganas. "Aktifkan formasi." Pada saat yang sama, beberapa tetua lainnya berteriak, dan formasi Zhou Jiadao mulai bergerak, menghancurkan ke arah Lin Bai. "Lin Bai, ambil nyawamu." Pada saat ini, Zhou Shaoxuan dan beberapa tetua lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama dan menyerang Lin Bai. Mencari kematian. Wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat ribuan prajurit keluarga Zhou datang untuk membunuhnya, dan ketika dia melihat Zhou Shaoxuan dan beberapa tetua mengambil tindakan. Pedang terbang. 2 pedang terbang keluar dari tubuh dan menebasnya.
Pedang terbang itu berkilat, dan seorang prajurit jatuh ke dalam genangan darah. Pada saat ini, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, melangkah keluar dengan satu langkah, dan menebas udara dengan pedang, membunuh beberapa tetua di sekitar Zhou Shaoxuan tepat di bawah pedang. Seberangi sungai. Setelah membunuh beberapa tetua, Lin Bai mengarahkan pedangnya ke atas kepala Zhou Shaoxuan dan menjatuhkannya. Tidak bagus. Zhou Shaoxuan terkejut dan segera mundur dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Lin Bai menyusul Zhou Shaoxuan dan memenggal kepalanya dengan satu pedang. Darah berjatuhan di bendera perang. Pada saat yang sama, kedua pedang terbang itu pada dasarnya membunuh sebagian besar dari ribuan prajurit keluarga Zhou yang bergegas mengelilingi mereka. Hanya segelintir prajurit keluarga Zhou yang berbalik dan berlari setelah melihat Zhou Shaoxuan mati. Pada saat ini, kekuatan lingkaran sihir Zhou Jiadao ditekan. Rusak. Lin Bai mendongak dan menebas dengan pedangnya, membelah lingkaran sihir Zhou Jiadao. Di halaman timur, pulau keluarga Zhou yang terkenal kini dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Pada dasarnya semua tokoh senior keluarga Zhou dan tetua keluarga Zhou tewas di bawah pedang Lin Bai. Bahkan Zhou Shaoxuan pun tidak terkecuali. Jika kamu melawanku dengan tenang, kamu akan menjadi satu-satunya yang mati. Tapi kamu keras kepala dan bersikeras menyeret keluarga Zhou bersamamu untuk dikuburkan bersamamu. Lin Bai melirik tubuh Zhou Shaoxuan dengan acuh tak acuh, menggulung bendera perang, dan pergi saja. Setengah jam kemudian, berita bahwa Zhou Shaoxuan meninggal di Pulau Zhoujia menyebar ke seluruh halaman timur. Halaman timur, Pulau Baihe. Tempat ini adalah kediaman Mo Baihe, salah satu putra kuasi suci di kampus timur. Saat ini, Zhao Kun dan Situ Yuntian tiba di kediaman Mo Baihe. Mo Baihe, saudara Mo, pernahkah kamu mendengarnya? Lin Bai memasuki halaman timur sambil memegang bendera perang dan menantang putra-putra kuasi suci. Hanya dalam 2 hari, 5 putra kuasi suci telah tewas di tangannya. Zhao Kun berkata dengan ekspresi panik. Situ Yuntian berkata, baru saja, setengah jam yang lalu, berita datang dari pulau keluarga Zhou. Zhou Shaoxuan menggunakan kekuatan keluarganya untuk mengguncang Lin Bai, tetapi dia malah dibunuh oleh Lin Bai. Selusin tetua keluarga Zhou adalah tak berdaya. Begitu mereka selamat, ratusan anggota keluarga Zhou yang berkuasa ditemukan tewas di tempat. Pulau keluarga Zhou yang terkenal, yang awalnya terletak di halaman timur, kini telah menjadi tempat dengan gunungan tulang dan sungai darah. Situ Yuntian juga orangnya. Mo Baihe telah memejamkan mata untuk beristirahat, tetapi sekarang dia membuka matanya sedikit dan berkata dengan ringan, awalnya aku masih khawatir, tetapi setelah melihat kalian berdua, aku tidak lagi khawatir. Situ Yuntian bertanya, mengapa? Wajah Zhao Kun menjadi dingin. Mo Baihe berkata dengan dingin, kalian berdua, tolong jangan tinggalkan pulauku untuk saat ini. Jika Lin Bai berani datang ke pulauku, tidak peduli seberapa kuat dia, kita bertiga bisa membunuhnya bahkan dalam kesulitan bersama. Mengapa takut hanya pada Lin Bai? Bai. Setelah mendengar ini, Zhao Kun merasa sedikit lega, itu benar, jika kita bergabung, bahkan jika orang kuat dalam kesulitan kematian datang, kita masih bisa melawannya, apalagi bahwa Lin Bai belum berhasil melewati kesulitan kematian. Kita bertiga pasti akan mampu menaklukkan Lin Bai jika kita bekerja sama. Mo Baihe terkekeh, lagi pula, Lin Bai membunuh 5 putra kuasi suci dalam satu baris. Berita ini telah menyebar ke seluruh halaman timur. Para pejuang di halaman timur sudah sangat marah sehingga mereka tidak sabar menunggu orang kuat untuk berdiri dan menaklukkan Lin Bai. Jika kita bisa menaklukkan Lin Bai pada saat ini, status kita di halaman timur akan semakin tinggi saat itu. Zhao Kun memandang. Situ Yuntian juga tersenyum dan berkata, oke, itu saja. Segera, mereka bertiga tinggal di pulau di sungai Mo Bai dan tidak pergi. Saat senja di hari kedua setelah Lin Bai memasuki halaman timur, dia tiba di pulau di sungai Mo Bai.